meridoi atau menyetujui perbuatan kekufuran meskipun kita tidak melakukan langsung, maka kita telah terjerumus dalam kekufuran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka, sama-sama kafir. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, kenapa orang yang duduk bersama pelaku kekafiran dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lianna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum warridha bil kufri kufrun. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka yang sedang melakukan kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Raudatul Talibin sampai merinci menjadi 7 bentuk kekafiran dalam bab ini. Kalau penulis rahimahullah beliau cuma sebut 3. Pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang kedua, ragu terhadap kekafiran mereka. Yang ketiga, membenarkan perbuatan kufur mereka. Tapi Imam Nawawi rahimahullah merinci sampai 7. Kata beliau, yang pertama, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbal kufrun fil hal. Bertekad atau berniat kuat untuk melakukan kekafiran di masa depan adalah kekafiran pada saat itu juga. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan saya pingin murtad, maka saat itu dia sudah murtad, nggak usah tunggu besok, saat itu dia sudah murtad. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan itu berarti dia menyetujui kemurtadan. Wa kadza taraddud fi annahu yakfur am la fahuwa kufrun fil hal. Yang kedua kata beliau, demikian pula ragu-ragu apakah ia akan melakukan kekafiran atau tidak, maka itu adalah kekufuran pada saat itu juga. Karena iman itu adalah keyakinan. Kalau dia ragu, maka batal imannya. Wa kadza ta'liq bi amrin mustaqbal. Begitu pula yang ketiga kata beliau, termasuk kekafiran adalah ucapan yang menggantung. Kaqaulihi, seperti jika ada orang berkata, in halaka mali aw waladi tahawwattu aw tanassartu. Jika hartaku musnah atau anakku mati, aku akan masuk Yahudi atau Nasrani. Maka pada saat itu dia sudah kafir. Jadi nggak usah tunggu hartanya musnah atau anaknya mati. Saat itu dia sudah kafir. Karena kalau dia berkata begitu, berarti dia membenarkan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keempat, beliau tegaskan, warridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Hatta law sa'alahu kafirun yuridul Islam ayyulakinahu kalimat tauhid falam yaf'al. Yang kelima, kata Imam Nawawi rahimahullah, sampai apabila orang kafir meminta kepada seorang muslim untuk mengajarkan kalimat tauhid, namun muslim tersebut tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Ada orang mau masuk Islam, minta diajarkan la ilaha illallah, si muslim itu tidak mau melakukannya, maka si muslim menjadi kafir. Kenapa? Karena berarti dia menyetujui orang itu tetap kafir. Au asyara alaihi bi an la yuslim. Yang keenam, atau si muslim ini memberi isyarat kepada si kafir nggak perlu masuk Islam, maka si muslim menjadi kafir. Au ala muslimin bi an yartadda fahuwa kafirun. Yang ketujuh, atau si muslim itu menyetujui yang sudah muslim boleh menjadi kafir, murtad keluar dari Islam, maka si muslim itu pun menjadi kafir. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.